Sabun yang berkati kami saja yang ditinggikan dimuliakan dan buah hati ya Tuhan kerja kerja kami lakukan apa kami pakai ya Tuhan perawatan kami ya Tuhan dalam berjalan dengan baik ya Tuhan kami memimpin saya apa yang kami lakukan jadi sebagai dengan sukacita ya pada di permasih kami syukur kami kami sudah Iya.
Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Pada pagi hari ini kita bersama-sama dengan keluarga berbahagia, yaitu keluarga almarhum Tuan Hao Hoksen dan almarhumah Nyonya Xiao Li Fen, dan bersama dengan keluarga besar Tuan Handoyo Sunanto dan Nyonya Sumili Kasim, bersama-sama akan menyatukan kedua anak mereka, yaitu Saudara Nathan dan Saudari Cynthia Sunanto. Bapak Ibu, saat ini Nathan sudah ada di depan altar untuk menanti calon mempelai wanitanya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita sambut, inilah Cynthia Sunanto bersama Papa tercinta Tuan Handoyo Sunanto. Kami persilahkan untuk memasuki ke dalam altar. No one ever said it would be easy. Cynthia dan Papa melangkah dengan pasti But it won't last forever. menuju ke depan altar. When the sun goes down, I love you deeply. Our seasons are made for change, but my promise still remains. Today and all tomorrows, only alone. You're my anchor when I'm hopeless, even if the road ahead is unclear. We will hold each other's hands in the darkness. I choose you. Calon mempelai kita, yaitu Nathan dan Cynthia Sunanto. Baik, saatnya kedua mama dan juga Mama Wali akan menyalakan lilin. Dipersilakan untuk Mama. Lilin-lilin akan dinyalakan sebagai tanda restu dari kedua mama kepada kedua anak mereka. Sebagai doa mereka menyalakan lilin-lilin untuk menerangi. Dan memberkati kedua anak mereka. Terima kasih kepada dua mama
bersama-sama kita mau mendengarkan pembacaan Mazmur pada pagi hari ini yang diambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 3. Mazmur untuk korban syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bersama kedua keluarga yang berbahagia, keluarga almarhum Tuan Hao Hoksen dan almarhum Nyonya Xiao Li Fen, yang diwakilkan oleh Tuan Li Hoksan dan Nyonya Erlina Chandra, bersama dengan keluarga Tuan Handoyo Sunanto dan Nyonya Sumili Kasim, berkumpul menghadap Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, menyaksikan peneguhan dan pemberkatan nikah kudus Saudara Nathan dan Saudari Cynthia Sunanto. Mari sama-sama kita memuliakan Dia. Kita angkat satu pujian, besar setiamu Tuhan. Besarlah kasih-Mu berkelimpahan dan tak berkesudahan, sempurna tetap selamanya. Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu berlimpahan, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan.
Ya Tuhan, selamat pagi. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk pagi ini. Kami diberikan kesempatan bersama-sama menyaksikan kedua sahabat kami, kedua saudara kami di dalam ibadah pemberkatan kudus. Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu saja. Kiranya Tuhan yang pimpin, kiranya Tuhan yang beri sukacita, kiranya sukacita surgawi boleh melampaui setiap keluarga besar yang berbahagia pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Ya, saya mengenal Cynthia dan juga keluarga mungkin kurang lebih sudah berapa lama ya? Gitu ya. Saya masih ingat 10 tahun yang lalu karena saya memimpin paduan suara untuk youth choir di gereja ini. Jadi 10 tahun yang lalu itu Cynthia 17 tahun. Ya. Jadi tibalah di acara 17 tahun Cynthia itu diminta, "Koh, boleh gak jadi MC?" Dadakan. Waduh, saya bilang, ya udah, cuman MC doang kan ya, gitu ya. Jadi saat itu saya coba MC-nya bukan MC seperti saat ini ya, Bapak Ibu, tapi lebih ke ya Cynthia mau potong kue gitu, kita nyanyi bareng-bareng gitu ya. Jadi saya memimpin acara itu. Dan ketika bulan lalu dihubungi oleh Cynthia, "Koh, bisa gak jadi WL pas nanti ibadah pemberkatan nikah?" Saya langsung ngomong sama istri saya, sepertinya saya MC langganan Cynthia nih gitu ya. Tapi bukan satu kebetulan Bapak Ibu, karena 10 tahun yang lalu saya memimpin waktu 17 tahun ya, waktu itu di daerah Muara Karang ya kalau saya nggak salah ya gitu. Dan 5 tahun yang lalu persis tanggal ini gitu ya, ada salah satu dibilangnya pemimpin komsel Cynthia, saya memimpin ibadah pemberkatannya, dan saat ini saya melihat Nathan dan Cynthia begitu gagah dan cantik begitu ya, dan juga ketemu lagi dengan keluarga besar ya. Selamat sekali lagi. Saya percaya saya yang menyaksikan Cynthia dari remaja saja saya bisa merasakan haru gitu ya. Betapa Tuhan Yesus begitu baik menyertai kehidupan kita senantiasa. Terlebih lagi keluarga besar yang melihat pertumbuhan Nathan dan juga Cynthia. Saya percaya kita semua sepakat seia sekata kalau Tuhan Yesus baik. Amin ya Bapak Ibu ya. Kita mau angkat satu pujian ya, yaitu Tuhan Yesus baik, sungguh teramat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik.
Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Pembacaan Alkitab akan diambil dari Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Saya akan membacakan untuk kedua calon mempelai dari Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri pada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Begitu juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu. Suami istri ketika Adam diciptakan, Hawa diciptakan, diambil dari tulang rusuk dari Adam, di mana dimaksudkan adalah istri sebagai penolong. Suami istri dan kita semua yang ada di sini, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita, karena keluarga, kita menjalani keluarga hanya oleh karena anugerah Tuhan. Setiap langkah kita karena ada anugerah Tuhan. Begitu juga untuk kedua calon mempelai. Setiap jalan ke depan nantinya adalah anugerah Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, sepanjang jalan anugerah. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku, di gunung bilangkan menyertai selalu, di lautan manusia kan mengenaliku. Janjimu tak berubah, berkatmu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerahmu, hangat kasih-Mu.
kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur. Hari ini hari begitu cerah. Kau tahu kebutuhan kami. Hari ini saudara kami Nathan dan juga Cynthia akan dipersatukan, akan diteguhkan dan bahkan diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, mereka boleh hadir di tempat ini besar dengan kedua warga besar mereka. Dan juga kami bersyukur bisa memuji menyembah kepada Engkau, karena Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah oleh pujian kami dan bahkan oleh hidup kami. Sebentar kami juga akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, perlengkapilah kami dengan hikmat kekuatan, pertolong kami mengerti akan isi hati Tuhan, kehendak Tuhan atas hidup kami dan bahkan atas rumah tangga kami yang akan dibentuk dan yang sudah dibentuk. Karena ada sebagian daripada kami juga memiliki rumah tangga. Biarlah firman-Mu menghibur, menguatkan dan meneguhkan kami, bahkan mengoreksi kami, dan biarlah kami berubah seturut pendengaran kami dengan firman Tuhan. Akhirnya kami boleh makin menyerupai seperti Engkau. Ini doa kami, syukur kami yang kami naikkan demi nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan ya, ini hari sukacita, jadi kita relax ya. Tapi kita juga serius. Saya akan bacakan firman Tuhan hari ini dari Yohanes 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perkawinan di Kana. Demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Saya bacakan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu? Buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat yang 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, hidup kita tidak terlepas dari yang namanya ujian, permasalahan, kesulitan, ya, pergumulan dan bahkan juga penderitaan. Nah, begitu juga dengan rumah tangga. Tidak terlepas dari yang namanya pernak-pernik rumah tangga, ya. Ada ujian, ada permasalahan, ada pencobaan yang bisa terjadi, ada kesulitan, ada pergumulan dan juga berbagai hal yang lain sebagainya. Nah, problematika ini atau kesulitan itu bisa datang mungkin dari diri kita sendiri atau juga dari pasangan kita atau dua keluarga dengan latar belakang yang sangat-sangat berbeda, mungkin pendidikannya, sosialnya, status sosial dan lain sebagainya, itu bisa menjadi problematika bagi kita. Bahkan orang lain dan bahkan juga sakit penyakit bisa menjadi pergumulan bagi kita. Nah, di Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 kita bisa melihat ada satu keluarga yang baru dibentuk. Mereka juga mengalami kesulitan. Nah, inilah keluarga. Setiap diri kita ya tidak lepas daripada kesulitan dan juga pergumulan. Di ayat 1 dikatakan pada hari yang ketiga. Hari yang ketiga itu dihitung ya sejak Yesus mendapatkan Filipus dan Nathanael. Itu kalau kita bisa perhatikan di dalam pasal 2 ayat 43 sampai 45. Jadi kita jangan tafsirkan bahwa ini terjadi pada hari ketiga dalam pesta pernikahan itu. Nah, saya ulang lagi, saya bacakan ya ayat yang kedua. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus yaitu Maria ada di situ.
Yesus dan murid-murid diundang juga ke perkawinan itu. Nah, mereka kekurangan anggur. Dan Maria berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Mengapa mereka panik? Kehabisan anggur. Bapak Ibu sekalian, pernikahan zaman dulu sama sekarang beda, ya. Hari ini mungkin setelah diberkati ada resepsi pernikahan 1 hari selesai. Tapi zaman dulu itu pernikahan itu selama 1 minggu. Ini kita bisa lihat di dalam Kejadian 29 ayat 27. Ya, Laban berkata kepada Yakub, setelah Yakub menikah dia kerja 7 tahun lalu untuk mendapatkan Rahel, malam pertamanya yang didapat bukan Rahel tetapi Lea. Ya dulu nggak ada listrik, ya gelap-gelap begitu, besok kok beda gitu ya. Dapatnya Lea. Maka Yakub berkata kepada Laban mertuanya, saya itu cintanya sama Rahel loh. Saya akan bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Enak di dia ya dapatnya 2 gitu ya. Laban berkata, is okay boleh. Tapi kamu selesaikan 7 hari ya pernikahanmu itu. Nah itu artinya apa? Seminggu. Di Hakim 14 ayat 15, orang-orang Filistin itu membujuk Delilah ya. Supaya dia bisa mengetahui kelemahan daripada Simson. Dia bujuknya pada hari keberapa? Hari ke-7 perjamuan pernikahan daripada Simson dan Delilah. Artinya apa? Pernikahan zaman dulu 7 hari loh. 1 minggu. Kehabisan makanan dan juga kehabisan minuman itu akan membuat apa? Membuat panik, membuat heboh, akan dikenang seumur hidup dan ini sangat memalukan. Pernikahan kami nggak kekurangan makanan dan minuman. Ada PIC-nya. Mau tahu gak PIC-nya? Contoh Yanti itu dulu belum jadi guru Injil. Nah itu yang dia ngatur tuh, makanan minuman saya nggak kurang satu apapun. Ya nanti mungkin selesai ada makan-makan ya. 2 keluarga besar ya, nggak terlampau sulit, yang tamu nggak banyak. Jadi saya yakin percaya itu juga tidak akan kekurangan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup ini rumah tangga yang akan dibentuk, rumah tangga yang sudah dibentuk ya tidak lepas dari namanya pergumulan, tidak lepas daripada namanya kesulitan. Yang namanya mau menikah sebentar lagi juga bisa bubar loh. Dulu ada seorang gadis, seorang pemudi, dia seorang pekerja di Kalimantan Barat, tepatnya di Pontianak. Dia ada di Jakarta, 1 minggu sebelum pernikahannya, undangan sudah dibagikan, ya sudah disebar gitu. Tapi dia memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya itu ya, jadi belum terjadi gitu. Dia bubar karena ada satu kasus tertentu. Sepasang suami istri yang sudah legal secara hukum di Kuwait gitu ya. Nah, setelah disahkan secara hukum dia keluar dari pengadilan itu, tiba-tiba istrinya terpleset. Waktu terpleset tidak ditolong oleh suaminya, tapi ditertawakan. Bukan saja ditertawakan, tapi dikatakan bodoh istrinya itu. Waktu istrinya dengar, dia bangun, dia berdiri, dia melangkah kembali masuk pengadilan. Masih ada hakimnya, dia ketemu hakimnya, dia minta cerai. Jadi pernikahannya cuma 3 menit lalu dia bercerai. Di merdeka.com dikatakan ada sepasang suami istri baru menikah. Lalu besoknya suaminya sakit. Begitu sakit masuk rumah sakit. Lalu meninggal juga pada hari itu. Nah hidup kita tidak lepas daripada namanya pergumulan, kesulitan dan juga bahkan penderitaan. Dulu ada aktor dari Hong Kong. Ya, dia menikah dengan orang Singapura. Ya, dua-duanya yang laki ganteng, yang perempuan cantik. Apa mau dikata, dengan berjalannya waktu beberapa kemudian suaminya mengidap kanker nasofaring. Lalu maaf saja mukanya atau hidungnya itu seperti kayak monster. Tapi puji Tuhan, dia anak Tuhan. Ya, dia tetap setia sampai ajal menjemput mereka. Baru-baru ini ya, saya punya teman guru Injil. Umurnya sama dengan saya, tanggal lahirnya sama, bulannya sama, tahunnya sama, mungkin jamnya yang berbeda, percis ya, juga hamba Tuhan juga, nikah dengan hamba Tuhan. Berapa tahun yang lalu ya, istrinya meninggalkan dunia, usianya masih begitu relatif muda, anaknya 4, yang 1 SMA, 3 masih SD. Wah kita khawatir dengan anaknya, siapa yang ngurus gitu ya. Nah dengan berjalannya waktu tiba-tiba anggota keluarganya,
Suami 4 anak ada 5. Ya, waktu istri meninggal, puji Tuhan, haleluya. Kesulitannya teratasi. Ada mamanya ngurus 4 anaknya. Jadi satu rumah ada 6 orang. Begitu COVID meningkat, ya, dari 6 orang ini 5 orang kena COVID. Termasuk mamanya, termasuk teman saya. Ya, cuma ada anaknya 1 yang tidak kena. Oh, kita berdoa dengan luar biasa ya. Tuhan buka jalan, sembuhkan mereka. Karena mereka mengalami kesulitan karena nggak ada istri. Lalu bagaimana nih? Singkat cerita, mamanya meninggal dunia. Waduh, kita tambah khawatir. Kita hamba Tuhan banyak khawatir dengan keluarga orang lain gitu. Atau keluarga jemaat gitu. Memikirkan bagaimana nih anaknya yang 4 ini gitu ya. Anaknya sekarang yang besar kuliah. 1 SMA, 2 SD. Ya, mamanya meninggal dunia. Begitu dalam perjalanan teman saya ini meninggal dunia, tinggal 4 anaknya. 1 kuliah, 1 SMA, 2 SD. Waduh, hati kita galau luar biasa. Terakhir saya dengar nanti anaknya yang laki-laki tetap tinggal dengan jemaat. Yang ketiga akan dibawa pulang ke Kalimantan Barat. Itu kesulitan bisa terjadi. Kemarin saya dapat berita, anak remaja kami, anak remaja saya, ya, meninggal dunia. Anak masih kecil, kenapa leukemia. Keluarga yang akan dibentuk nanti juga kita akan ada banyak berkat yang Tuhan curahkan kepada kita. Tetapi juga tidak sedikit ada permasalahan kesulitan hidup yang akan kita hadapi. Nanti kita mau tinggal di mana, mungkin kita akan tinggal di tempat ini. Cukup buat kita berdua. Lalu ada anak datang, kamarnya sudah mulai tidak cukup. Kita memikirkan nanti bagaimana ada kamar ya yang punya kamar 2, anaknya 2 nanti mau kamar 3, apalagi anaknya jenis kelaminnya beda, semakin besar. Lalu anak masuk sekolah itu menjadi pergumulan tertentu, ya susah-susah anaknya nambah terus. Nah ini bisa sering terjadi. Anak makin besar mau studi akhirnya menjadi satu pergumulan tertentu. Mungkin di tengah jalan nanti mungkin ada orang tua sakit, mertua sakit, itu menjadi tantangan tersendiri. Contoh misalnya mama saya di tengahnya stroke gitu, masuk ICU dan lain sebagainya. Ya, ini itu menjadi satu pergumulan tersendiri. Hidup ini tidak lepas dari namanya pergumulan, kesulitan, tantangan dan bahkan penderitaan. Tapi ketika mereka kekurangan anggur, Maria berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepada ibunya itu, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Di dalam ayat 4 dan 5. Maria tahu siapakah Yesus itu. Maka dia menghendaki Yesus untuk melakukan mukjizat dan menyatakan dirinya sebagai Mesias. Tapi Tuhan Yesus menolak permintaan itu. Bahkan nanti kita juga bisa lihat di dalam Yohanes pasal 7 di dalam ayat yang ke-3 sampai 6. Kita juga bisa melihat bagaimana saudara-saudara Tuhan Yesus itu juga meminta Tuhan Yesus untuk menyatakan diri sebagai Mesias. Kedua hal ini ditolak oleh Yesus. Permintaan ibu Yesus ditolak, permintaan saudara ini ditolak. Mengapa ditolak? Ya, karena belum waktunya. Waktunya belum tiba. Nah ini menunjukkan bahwa rencana daripada Allah ada penentuan dengan detail-detailnya. Yang kedua, bahwa ada saatnya kebenaran itu ditahan, ya, tidak dikeluarkan, tidak diberikan, ya. Kenapa? Karena waktunya belum tiba. Betul Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Ini adalah sesuatu yang penting dan sangat penting. Tapi Tuhan Yesus tidak mengabulkan itu. Tapi Tuhan Yesus juga tidak menolak semua permintaan daripada ibunya itu, ya. Dia menolak permintaan untuk menyatakan dirinya Mesias. Itu alasan kenapa Tuhan Yesus menolak. Karena dia belum mau menyatakan diri Mesias. Tapi di dalam permintaan untuk anggur itu, ya, akhirnya Tuhan Yesus juga tidak menolak. Walaupun sebelumnya dia menolak dengan kata-kata yang keras. Kenapa ditolak? Yang pertama, ya, karena mungkin Maria ini sudah melampaui otoritasnya, batasannya atau haknya itu, sehingga Tuhan Yesus menolak. Yang kedua, orang tidak akan menganggap ya bahwa mukjizat yang nanti Yesus lakukan itu ya itu karena taatnya kepada Maria. Maria itu manusia. Yesus itu adalah Tuhan, otoritas lebih besar daripada Maria. Yang ketiga, orang Kristen tidak meninggikan Maria lebih daripada seharusnya. Ya, jadi kita nggak menyembah Maria, tapi kita menyembah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Maria waktu ditolak, ya, dia terus berusaha melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dia panggil pelayan, ya, apa yang dikatakan kepadamu perbuatlah
itu. Artinya Maria ingin menempatkan ya otoritas Yesus itu pada tempatnya. Nah, di dalam ayat 6 di sana dikatakan di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Akhirnya waktu Yesus memberikan perintah kepada para pelayan itu, ya, tempayan itu diisi dengan air penuh, dan singkat ceritanya maka apa? Mukjizat itu terjadi. Mengapa ini terjadi? Karena mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mereka mau taat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ada banyak kali mukjizat terjadi karena kita taat. Ada banyak kali terjadi mukjizat itu dan masalah selesai karena kita mau taat akan kepada firman Tuhan. Naaman, panglima tentara Aram yang luar biasa, sakit kusta. Nah, sayangnya di situ, sakit kusta. Tuhan memberikan kemenangan kepada dia. Dia sakit kusta, tapi panglima ini menawan seorang anak perempuan. Ya, nah anak perempuan itu dia berkata kepada nyonyanya, coba Tuhan pergi ke Israel. Di sana ada seorang nabi. Ya, Tuhan akan menyembuhkan dia. Akhirnya bagaimana? Dia taat tuh. Pergi, Naaman pergi ke sana. Ketemu siapa? Ketemu Elisa. Nah, sampai di sana disuruh apa? Mandi di sungai Yordan 7 kali. Mengeluh gak? Mengeluh. Mengeluh tapi taat dengan perkataan Elisa. Akhirnya apa? Singkat ceritanya, dia mandi di sungai Yordan 7 kali. Mukjizat terjadi. Ya, kustanya hilang. Janda di Sarfat. Pada waktu kelaparan luar biasa karena hujan tidak turun. Ya, Nabi Elia berkata kepada dia, coba kasih saya air. Dikasih air. Setelah dikasih air, tolong buatkan saya roti kecil aja. Nah, janda di Sarfat ngomong nih, setelah saya bikin, saya makan sama 2 anak saya, ya udah tinggal tunggu ajal aja. Tapi akhirnya dia mau taat. Dia bikin tuh, kasih Elia. Lalu apa? Mukjizat terjadi. Tepungnya nggak pernah habis, minyaknya nggak pernah habis, sampai turun hujan kembali. Itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Taat kepada firman. Satu saat kelompok nabi-nabi, ada seorang istri nabi, ya suaminya sudah meninggal dunia, datang kepada siapa? Datang kepada Elisa. Hamba Tuhan nggak lepas dari namanya pergumulan. Datang kepada Elisa, dia menangis, dia ceritakan suaminya sudah meninggal, lalu dia punya hutang, penagih hutangnya datang, dia mau datang ambil 2 anak saya untuk dijadikan budak untuk membayar hutangnya. Ya, lalu Elisa berkata, lu kumpulkan bejana-bejana, minjem sama tetangga, masuk tutup pintu. Ya, dia punya minyak sedikit dibuli-buli, tuang ya bejana itu. Luar biasa, penuhlah bejana itu dengan minyak. Lalu apa? Dia datang kepada Elisa dan Elisa berkata, jual minyaknya, bayar hutangmu, lalu hiduplah dari sisa uang itu. Mukjizat sering terjadi pada waktu anak-anak Tuhan mau taat kepada firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman itu terjadi. Masalahnya kalau kita semakin diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat materi, mungkin kita merasa pintar, lalu kita andalkan diri kita andalkan kepintaran kita andalkan kekayaan kita, maka apa kita lupa kepada firman Tuhan, kita lalai taat kepada firman. Hari ini pandemi membuktikan kepada kita bahwa manusia tidak bisa bersandar kepada apa? Kepada hartanya. Orang yang kaya mersinya berjejer, masuk rumah sakit, bisa masuk? Nggak bisa. Minta belas kasihan Tuhan loh. Ya, minta belas kasih daripada orang lain. Begitu bisa masuk, ya terlambat nyawanya, meninggal dunia. Hari ini ada orang yang kaya masuk rumah sakit, nggak bisa pilih rumah sakit. Dulu saya nggak pernah dengar nama rumah sakit itu. Hari ini karena dia masuk situ saya dengar, oh ada rumah sakit itu ya. Begitu butuh ICU nggak bisa, hari ini lu punya duit taruh setumpuk nggak bisa masuk, ngantri. Ya puji Tuhan, haleluya, keluar rumah sakit tapi ada long COVID, ya perlu perawatan yang panjang. Tapi juga ada anak tuh mengalami hal yang sama loh. Ya ada jemaat kita, saya ngomong kasus nih, ya. Waktu dia sehat saja, keluarganya yang lain sehat, cukup mapan, orang ini terlantar. Ya, bahkan akhirnya apa? Ya diakonnya gereja yang mendukung
saudari kita ini gitu. Kena COVID, butuh oksigen yang 6 kubik loh. Ya, puji Tuhan. Ya, gereja berusaha kasih itu oksigen 6 kubik. Ya, oksigennya habis, dipasangin lagi sama orang-orang gereja lagi. Ya, udah dipasangin, oksigennya habis lagi. Telepon ke keluarganya, tolong dong. Masa gereja terus, ya. Mana peran anggota keluarganya? Nggak ada yang mau loh. Minta keponakannya juga nggak mau. Kita berdoa aja sama Tuhan lah. Ya, singkat ceritanya, mamanya juga kena COVID gitu. Kita bukan doain mamanya kena COVID loh. Mungkin Tuhan buka jalan. Mamanya kena COVID, akhirnya apa? Anaknya yang bergerak, butuh oksigen. Nah, mau nggak mau cari oksigen, waktu cari oksigen, mau nggak mau punya II-nya juga, akhirnya diisi. Tuhan buka jalan. Nggak pakai duit, pakai dengkul berdoa kepada Tuhan. Sering kali mukjizat terjadi pada waktu kita mentaati kebenaran firman Tuhan. Lalu dalam ayat 8 dan 9, air itu menjadi anggur. Dan dalam ayat 10 dikatakan, pemimpin pesta berkata kepada mempelai laki-laki, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Mukjizat itu terjadi. Ya, tempayan itu diisi. Ada 6 tempayan. Ya, 1 tempayan itu 2-3 buyung. Ya, air itu berubah menjadi anggur. Ini perkataan pemimpin pesta. Berapa banyak sih? 1 tempayan itu 2-3 buyung. 1 buyung itu kurang lebih 7,5 atau sampai 9 galon. Kurang lebih 6 tempayan itu ada 100 sampai 150 galon. Gak usah pusing-pusing, 1 galon 3,78 liter. Ya, galon kan kita tahu. Itu ada galon air minum 150 tuh, isinya anggur semua. Kita beli gini 1 aja ada yang 5 juta loh. Tapi Tuhan Yesus sediakan 150 galon. Artinya, waktu mukjizat itu terjadi, Tuhan Yesus memberikan yang tadi 150 galon. Itu terjadi sebagai tanda yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menyatakan kemuliaan daripada Tuhan. Dan yang ketiga, supaya murid-muridnya percaya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Melalui peristiwa ini kita bisa belajar. Ya, bahwa Yesus mengubah air itu menjadi anggur. Orang Kristen boleh minum anggur enggak? Boleh. Sedikit. Ya, enggak boleh banyak-banyak. Ya, enggak boleh sampai mabok. Bukan kata saya, kata firman. Ya, ingat baik-baik, nggak boleh sampai mabok. Kenapa? Efesus 5 ayat 18 mengatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ingat baik-baik firman Tuhan. Lalu yang kedua, kalau kita bandingkan dengan diri Yesus nih, ya, waktu dia dicobai di Matius pasal 4 di sana, untuk mengubah batu menjadi roti, dia tidak melakukan. Tapi waktu diminta oleh ibunya, ya, kehabisan anggur, lalu apa? Air itu berubah menjadi anggur. Itu luar biasa. Tuhan kita punya kehidupan yang sangat tidak egoistis. Pada waktu ada kebutuhan bagi yang lain, dia melakukan. Bahkan apa? Dia memberikan yang terbaik. Bukankah Tuhan kita sudah memberikan yang terbaik? Anaknya digantungkan di atas kayu salib. Kalau kita perhatikan di Mazmur 103, kita sakit disembuhkan. Kita keluar masuk ada keamanan. Ini 2 tahun ini keluar masuk tuh jemaat yang meninggal COVID kita lakukan dan sebagainya. Puji Tuhan, aman. Ya, Tuhan berikan kesehatan. Ada 7 tuh udah dikremasi, dikubur. Bahkan kalau seluruhnya mungkin ada belasan gitu. Tapi Tuhan memberikan, menjaga keamanan kita. Tuhan apa? Memberikan kebutuhan kita. Tuhan apa? Mengabulkan keinginan kita. Bukankah Tuhan kita baik dan memberikan yang terbaik? Wah, itu rangkaian lagu yang tadi itu udah menggambarkan Tuhan luar biasa lah. Bahwa Tuhan kita yang terbaik. Lalu mukjizat ini sebagai satu tanda, ya, atau Simeon. Ini membuktikan keilahian, kealahan daripada Yesus Kristus. Dia adalah apa? Dia adalah Allah gitu ya. Dan dikatakan di sini dilakukan apa? Murid-murid menjadi percaya. Murid-murid belum percaya menjadi percaya, tapi murid-murid sudah percaya apa? Dan semakin percaya. Sudah seharusnya kita semakin percaya kepada Dia. Dan di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 ini,
Kalau kita perhatikan nanti pulang baca dengan seksama, tidak ada nama ibunya Yesus dikatakan yang Maria itu disebutkan di situ, tidak ada. Murid-murid itu namanya juga tidak disebutkan. Siapa mempelai itu tidak disebutkan di sana namanya, ya. Lalu pelayan juga tidak disebutkan di sana. Yang ada nama Yesus disebutkan. Artinya apa? Kita harus mengutamakan Yesus di dalam seantero hidup kita. Apapun yang akan kita lakukan dalam pelayanan kita, dalam hidup kita, keputusan kita, rencana kita, ingat yang utama itu Tuhan. Baru kita pikirkan yang lain. Saya yakin dan percaya kalau ini kita terapkan dalam hidup rumah tangga kita, yakinlah bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Dulu kami punya seorang jemaat ya. Saya Mas Semu udah lihat dia dari dia awal-awal datang ke Jakarta bawa badan, lalu menikah sederhana. Ada rumah kontrakan, makan di situ, kerja di situ, ya ada kamar kecil, di situ semua gitu. Tapi suami istri taat kepada Tuhan luar biasa loh. Ya, cinta Tuhan, cinta gerejanya sampai sekarang itu. Singkat ceritanya ya Tuhan berkati usaha pekerjaan dia gitu ya. Makin berhasil lalu dia beli rumah yang lebih besar gitu. Begitu mulai besar usahanya dia punya toko dan lain sebagainya ya. Akhirnya apa? Adiknya direkrut dikasih kerjaan, ya, cicitnya direkrut dikasih kerjaan. Bukan saja dikasih kerjaan, dibawa untuk kenal kepada Tuhan Yesus loh. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, kasih kerjaan plus perkenalkan Tuhan Yesus. Singkat ceritanya adiknya kenal Tuhan, cicitnya kenal Tuhan. Lalu apa? Keponakannya juga direkrut, dikasih kerjaan, diperkenalkan kepada Yesus. Aduh, banyak keponakannya mengenal kepada Tuhan. Hari ini rumahnya kayak istana tuh di Green Garden. Ya saya pernah pergi rumahnya luar biasa itu. Ya, kenapa? Dia mau taat sepenuhnya kepada Tuhan. Dia utamakan Tuhan dalam hidupnya. Sampai saat ini dia tetap taat. Dia perhatikan gereja Tuhan. Dan akhirnya hidupnya diberkati dan menjadi berkat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur kepada Engkau, Allah yang baik yang sudah memberkati hidup kami. Dari sekian banyak orang di dalam dunia ini Bapa, Engkau memilih kami. Engkau menentukan kami menjadi anak-anak Tuhan. Itulah karya yang terbesar di dalam hidup kami yang boleh kami alami karena ini kami menerima keselamatan. Lalu dalam hidup kami Tuhan ada banyak berkat yang Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa hidup kami rumah tangga yang akan dibentuk. Rumah tangga kami yang sudah terbentuk Tuhan tidak lepas daripada namanya kesulitan, problematika, ujian dan lain sebagainya. Tapi ya kami yakin dan percaya ada banyak berkat yang Engkau curahkan kepada kami. Biarlah kami taat sepenuhnya kepada firman Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang melakukan mukjizat, Engkau juga akan melakukan hal yang sama, mungkin dalam bentuk yang berbeda. Karena Engkau Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Pada waktu kami ada dalam keadaan baik, pada waktu kami ada dalam keadaan kurang baik, biarlah kami mau dekat kepada Tuhan. Pegang Tuhan erat-erat, memegang firman-Mu dengan erat-erat, dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan membuka jalan bagi seluruh permasalahan hidup kami. Dan biarlah Engkau terus menjadi kepala atas rumah tangga kami dan firman-Mu menjadi dasar. Berikan kami hikmat, kekuatan, pertolongan, mampukan kami untuk senantiasa melakukannya di dalam hidup kami. Ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan acara selanjutnya, yaitu pertanyaan kepada kedua orang tua ya. Untuk keluarga Nathan diwalikan oleh Tuan Lee Hoksan dan juga Erlina Chandra. Saya persilakan untuk bangkit berdiri. Begitu juga dengan Tuan dan Nyonya Handoyo Sunanto ya. Saya pertama-tama akan bertanya dulu kepada keluarga pihak laki-laki ya. Kepada Tuan Lee Hoksan dan juga Nyonya Erlina Chandra selaku wakil daripada saudara kita Nathan, apakah Bapak dan Ibu merestui
pernikahan daripada anakmu Nathan dengan Cynthia Sunanto. Apa jawaban Bapak Ibu sekalian? Ya, puji Tuhan ya. Lalu saya akan juga bertanya kepada Tuan dan Nyonya Handoyo Sunanto ya, atau Tuan Handoyo Sunanto dan Nyonya Sumili Kasim. Apakah Bapak dan Ibu juga merestui pernikahan putri Bapak Ibu Cynthia Sunanto dengan Nathan? Puji Tuhan ya, silakan duduk. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan nikah Kristen dan amanat nikah Kristen. Nah, saat ini saya ngundang kedua mempelai untuk bangkit berdiri. Silakan Saudara Nathan dan juga Cynthia. Ya, saya akan memberikan penjelasan tentang pernikahan Kristen. Pernikahan Kristen adalah monogami, artinya satu suami, satu istri, bukan poligami. Satu suami, istrinya 2, 3, ya, bahkan 4. Di luar sana ada 4, kita tidak boleh, ya. Juga tidak boleh poliandri, satu istri tapi suaminya 2, suaminya 3. Dan seterusnya, itu tidak boleh. Ya, bagi Tuhan di dalam lembaga pernikahan Kristen itu tetap namanya poligami ataupun poliandri. Nah, saudara, pernikahan Kristen adalah seumur hidup. Tidak boleh bercerai, tidak boleh diceraikan. Jadi jangan ada usaha manusia untuk menceraikan apa yang sudah disatukan oleh Tuhan. Hanya kematian saja yang dapat memisahkan suami dan istri, dan ini perlu dicamkan oleh kita sekali, khususnya kedua mempelai. Lalu selanjutnya, apakah itu tujuan pernikahan Kristen? Suami istri berdua harus hidup setia dan saling tolong menolong. Karena mereka diciptakan untuk saling melengkapi dan saling melayani dalam segala perkara kehidupan. Dan Tuhan sudah memberikan tanggung jawab yang penuh itu kepada Nathan dan Cynthia sebagai suami dan istri. Dan ini harus diterima dengan tanggung jawab pula untuk membangun keluarga yang diperkenan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya suami dan istri bersama mewujudkan kesatuan yang erat dan benar dan dapat menolak godaan nafsu dunia dengan kuasa Kristus. Ya, inilah penjelasan nikah Kristen dan amanat nikah Kristen. Sebentar kita akan mendengarkan janji nikah daripada kedua mempelai. Setelah itu akan tukar cincin, lalu akan saya teguhkan dan juga berkati. Namun demikian kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa di surga, kami datang di hadapan Engkau sebentar. Kedua anakmu kami Nathan dan Cynthia akan mengucapkan janjinya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Biar Engkau dengarkan dia Bapa, dan bahkan Engkau restui, Engkau teguhkan, dan bahkan juga Engkau berkati, dan bahkan mereka juga bisa mengarungi rumah tangga mereka senantiasa dengan bersandar kepada Engkau. Engkau menjadi kepala dan bahkan firman-Mu menjadi dasar bagi rumah tangga mereka yang akan dibentuk. Inilah doa kami Bapa yang kami naikkan demi nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa. Amin. Ya, saya semprot dulu ya. Saling berhadapan ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, sebentar mereka akan mengucapkan janji mereka di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Kita ada yang di tempat ini, bukan saja kita menyaksikan, tapi mendukung mereka di dalam doa. Ya, pertama akan dilakukan oleh mempelai laki-laki. Saya, Nathan, mengaku di sini di hadapan Allah dan jemaatnya bahwa saya mengambil engkau, Cynthia Sunanto, sebagai istri saya dan berjanji akan mengasihi, setia, dan
tidak meninggalkan Engkau, baik suka dan duka, dalam kelimpahan dan kekurangan, maupun sehat dan sakit, serta memelihara Engkau sebagai suami yang setia dan beriman. Amin. Amin. Selanjutnya diikrarkan oleh mempelai wanita, silakan. Saya, Cynthia Sunanto, mengaku di sini di hadapan Allah dan jemaatnya bahwa saya menerima engkau, Nathan, sebagai suami saya, dan berjanji bahwa saya akan tetap mengasihi, setia, dan tidak akan meninggalkan engkau, baik dalam suka maupun duka, kelimpahan maupun kekurangan, sehat maupun sakit, dan tetap memelihara engkau sebagai istri yang setia dan beriman. Amin. Kita kasih applause ya. Nah, sebentar mereka akan menyatakan cinta kasih mereka ya di hadapan Tuhan dan juga jemaatnya. Dan kalau kita perhatikan cincin ini 360 derajat ya, tidak ada awal dan akhir. Kita juga terus berharap dan mendoakan mereka supaya cinta kasih mereka abadi sampai Tuhan yang memanggil mereka. Sebentar mereka akan berikan cincin yang akan dimulai dari mempelai laki-laki dan kepada mempelai perempuan. Kesetiaanku kepadamu selalu. Amin. Amin. Tambah manis ya. Cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta kasihku dan kesetiaanku kepadamu selalu. Amin. Amin. Kasih applause ya. Oke, kita akan teguhkan dan berkati. Silakan bisa menghadap ke saya. Bersujud ya. Ini memperhatikan istri ya, puji Tuhan. Padahal sebentar lagi baru mau diberkati ya. Kita bangkit berdiri ya, kita dukung mereka di dalam doa. Bapa di surga, kami datang di hadapan Engkau, Allah yang maha baik, yang sudah memberkati setiap kami. Dan juga pada saat ini Tuhan, kami juga datang di hadapan Engkau, kedua anak-Mu, bagaimana Nathan dan Cynthia. Mereka berjanji di hadapan Tuhan dan bahkan di hadapan jemaatnya bahwa mereka akan saling mengasihi, setia dan tidak akan meninggalkan satu dengan yang lainnya, baik itu dalam keadaan suka maupun duka, kelimpahan dan kekurangan, sehat maupun sakit, dan mereka juga berjanji untuk memelihara satu dengan yang lainnya. Dan bahkan juga mereka menyatakan cinta kasih setianya dengan cincin yang dikenakan di jari manis mereka masing-masing. Oh Tuhan, teguhkanlah mereka Tuhan, agar sungguh rumah tangga ini Engkau menjadi kepala dan firman-Mu menjadi dasar. Dan tidak boleh ada yang berusaha mengganggu, menceraikan mereka. Karena apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan hamba-Mu berdoa ya Bapa, Engkau berkati mereka sebagai kepala rumah tangga. Nathan diberikan hikmat, kuasa, otoritas daripada Tuhan untuk memimpin istri dan bahkan nanti anak-anaknya di dalam jalan kepada firman Tuhan. Dan bahkan mereka mendidik dengan cara daripada Tuhan. Apa yang dikerjakan ya Bapa, Engkau berkati sehingga menjadi berkat bagi kehidupan rumah tangga mereka, buat gereja dan juga buat
banyak orang. Dan biarlah Nathan juga bisa menjadi kepala rumah tangga yang memimpin keluarganya Tuhan, senantiasa beribadah kepada Tuhan dan juga menyukakan hati daripada Tuhan. Dan juga kami menyerahkan untuk saudara kami Cynthia biar bisa menjadi penolong yang sepadan, penolong yang sungguh-sungguh bisa mendukung pasangannya, suaminya, sehingga dia bisa berperan dengan jauh lebih baik lagi Tuhan. Dan juga kami menyerahkan apa yang mereka kerjakan bisa berhasil, dan juga keluarga ini dibentuk yang berkati dengan anak-anak yang ilahi, yang takut kepada Engkau ya Bapa. Dan juga kami menyerahkan seluruh hidup mereka, apapun yang menjadi tantangan kesulitan yang akan mereka hadapi, Tuhan hadir menolong, membantu, bahkan Tuhan memberkatinya. Pada waktu mereka diberkati, mereka semakin percaya kepada Engkau dan makin mengasihi Engkau. Inilah doa kami Tuhan, permohonan berkat kami kepada Engkau Allah yang hidup itu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kasih aplaus ya. Silakan duduk. Kedua mempelai bangkit berdiri. Ya, saling berhadapan. Jangan lihat saya, lihatlah pasanganmu. Apa yang perlu dilakukan hari ini? Saat ini? Iya, hafal itu ya. Iya, betul. Ya, bukanya pelan-pelan. Ya, lihat ini calonnya bukan gitu ya. Bukan calon lagi, istrinya gitu ya. Silakan. Udah gitu aja. Iya, ya. Berikan aplaus ya. Puji Tuhan, haleluya. Nah, sekarang menghadap ke jemaah. Nah, posisinya udah berubah ya. Tadi Cynthia ada di sebelah kiri, sekarang ada di sebelah kanan. Nah, saya selaku hamba Yesus Kristus memperkenalkan, inilah keluarga Tuan dan Nyonya Nathan. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Ya, selamat ya. Ya, saatnya kedua mempelai untuk menyalakan lilin yang ada di tengah. Kedua mempelai akan bersama-sama mematikan lilin yang ada di kiri dan di kanan, dan akan menyalakan lilin yang di tengah sebagai lambang menyatunya kedua keluarga besar dan membentuk satu keluarga baru. Kiranya Kristus menjadi kepala dari keluarga yang dibentuk oleh Nathan dan juga Cynthia. Ya, saat ini kedua mempelai juga akan melanjutkan dengan perjamuan kudus. Ini adalah perjamuan kudus yang pertama bagi kedua mempelai di dalam satu keluarga, hubungan suami dan istri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, biasanya Nathan dan Cynthia datang ke gereja setiap minggu pertama setiap bulannya. Mereka juga mengambil bagian bersemeja dengan Tuhan, yaitu makan roti dan juga anggur yang melambangkan tubuh yang dipecahkan bagi kita dan juga darah yang dicurahkan bagi kita. Nah, hari ini mereka pertama kali sebagai satu keluarga mereka akan makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus. Nanti ambil rotinya dulu, doa baru makan, setelah itu anggurnya doa dulu baru minum. Silakan ya, berdoa dulu. Diambil dulu ya, dibuka dulu biar lebih mudah.
Saatnya bagi kedua mempelai untuk menandatangani sertifikat nikah penandatanganan sertifikat sebagai satu komitmen bagi mereka untuk bersatu dan menjadi tanda mereka sudah diberkati menjadi keluarga yang baru. Ketua Majelis GKBJ Samanhudi akan memberikan Alkitab kepada kedua mempelai. Tunggu dulu. Nathan dan Cynthia, selamat untuk menempuh hidup baru ya. Saya mewakili dari Majelis GKBJ Samanhudi memberikan untuk Alkitab ini untuk menjadi pedoman dari hidup pernikahan kalian dan untuk dibaca untuk setiap harinya. Tuhan memberkati. Ya, saatnya bagi kedua mempelai untuk memberikan penghormatan kepada kedua orang tua. Oh, sorry. Ada persembahan sulung yang akan diberikan oleh kedua mempelai. Ya, persembahan sulung ini adalah persembahan sulung pertama kali bagi Cynthia dan juga Nathan sebagai keluarga. Berikutnya adalah penghormatan kepada kedua orang tua.
Ya, doa berkat oleh Muse Bangsa Ubun. Oke, kita bangkit berdiri ya. Kita akan berdoa. Bapa di surga, inilah kedua anakmu yang sudah dipersatukan di dalam pernikahan yang kudus. Kami naikkan puji dan syukur dari awal pertengahan hingga akhirnya bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Biar Engkau saja yang ditinggi-tinggikan, yang dipuaskan, dan juga disenangkan. Sekali lagi Tuhan, berikan kami kekuatan daripada Engkau untuk menghidupkan firman Tuhan itu dalam hidup kami, dan hidup kami dipengaruhi oleh firman Tuhan, sehingga hidup kami menjadi impact yang besar bagi orang-orang di sekitar kami dimanapun Engkau percayakan. Oleh karena itu Tuhan, agar kami dapat menjadi berkat, berkatilah setiap diri kami. Jemaat yang terkasih, arahkan hati kita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa yang berlimpah-limpah, kasih setia Allah Anak Tuhan kita, Sang Gembala Agung, gerakan, pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada Allah Roh Kudus senantiasa memimpin bahkan menyertai setiap kita yang hadir pada siang hari ini, secara khusus keluarga Tuan dan Nyonya Nathan. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Silakan duduk kembali. Saatnya ucapan terima kasih oleh kedua mempelai. Kami persilahkan untuk Tuan dan Nyonya Nathan. Saya, Nathan, mewakili keluarga besar, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pertama-tama kepada Muse Bangsa Ubun dan semua, kepada pelayan mimbar, Rino, Jason, Vele, juga mungkin rekan-rekan yang tidak bisa disebutkan, mungkin Majelis KWW, TU yang membantu semuanya. Kami mengucapkan terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sangat kepada keluarga besar yang menyempatkan waktu untuk memberkati pernikahan kita, bisa hadir di sini di tengah pandemi. Kami sangat berterima kasih. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada kerabat, rekan kerja, teman-teman yang mungkin tidak bisa hadir tapi mungkin menyaksikan via live streaming. Terima kasih juga. Semoga kedepannya kami dapat hidup dengan sebagai keluarga yang berbahagia, dan tentu saja semua dapat juga diberkati dan terus sehat selalu. Terima kasih. Ya, saat ini bersama-sama dengan kedua mempelai, kita akan foto bersama. Saya akan panggil satu-satu untuk prosesi foto. Mungkin foto berdua dulu kali ya. Silahkan ya.
Baik, untuk foto yang kedua bersama Muse dan juga Semu. Muse dan Semu mungkin stay dulu, kita akan foto dengan majelis dan hamba Tuhan. Yang berikutnya adalah bersama wali dari Saudara Nathan. Silakan untuk baik, untuk foto berikutnya adalah bersama kedua orang tua Cynthia. Ya, masih stay. Papa Mama masih stay. Mungkin saudara kandung Jonathan. Ya, berikutnya adalah bersama keluarga dari Tuan Hau Hoksen, almarhum Tuan Hau Hoksen, keluarga.
Ya, berikutnya adalah bersama keluarga dari almarhum Nyonya Xiao Liven. Selanjutnya bersama keluarga dari Tuan Handoyo Sunanto. Keluarga dari Ya, saat ini bersama dengan keluarga dari Nyonya Sumili Kasim. Oke, papa mama tetap stay ya dulu ya, tetap stay dulu. Kita panggil dulu dari Wali sekali lagi ya, foto ya. Tetap papa mama sini, papa mama sini. Nanti Wali sini ya. Nah, tadi belum soalnya ya. Iya. Ya, yang terakhir dengan bridesmaid. Berikutnya pelayan mimbar, silakan Ibu Felicia dan juga Jason.
Dan saya sendiri. Oh ya, tenang. Cukup. Ya, baik. Berikut serangkaian acara prosesi pemberkatan nikah dan juga foto pada siang hari, pagi sampai siang hari ini. Selamat, congratulations untuk Nathan dan juga Cynthia, dan juga untuk kedua keluarga besar yang berbahagia pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.